Pernah nggak sih lu ngerasa capek karena hidup kayak cuma jalan di tempat? Niat udah banyak, target udah lu tulis di notepad HP, whiteboard kamar, bahkan udah ngomongin sana-sini. Bulan depan gua mau lebih produktif, bulan depan gua mau rajin olahraga. Tapi yang terjadi, lu scroll TikTok sampai subuh, bangun siang, dan ujung-ujungnya bilang, besok deh gua mulai serius. Tiap tahun lu mulai dengan semangat, tapi berakhir dengan rasa bersalah dan kebiasaan lama yang nggak hilang-hilang. Anehnya, ini kejadian terus. Seolah-olah kita jago bikin rencana, tapi payah dieksekusi. Padahal lu bukan bodoh, lu bukan gagal total. Lu cuman nggak ngerti cara buat sistem. Karena sukses itu bukan cuma soal motivasi, tapi soal habit yang tepat. Lu bisa punya semangat segunung, tapi kalau habit lu berantakan, lu akan kalah sama orang yang punya sistem sederhana, tapi konsisten. Niat lu itu penting, tapi habit lu yang nentuin arah. Kabar baiknya, habit itu bisa dibentuk. Gak harus nunggu motivasi menggebu-gebu. Gak harus nunggu lo berubah 180 derajat dalam semalam. Yang lo butuhin cuma satu. Langkah kecil yang bisa lo ulang setiap hari. Bukan revolusi, tapi evolusi. Pelan, tapi pasti. Di konten ini gue bakal ajak lo ngebedah. Kenapa kita sering gagal bangun habit, gimana caranya mulai kecil tapi konsisten, dan gimana lo bisa pelan-pelan ngubah arah hidup lo tanpa harus jadi versi sempurna dari diri lu sekarang. Karena kadang, lu nggak perlu jadi luar biasa dulu buat mulai. Tapi lu harus mulai supaya suatu hari bisa jadi luar biasa. Mungkin sekarang lu udah punya semangatnya, udah punya mimpi, udah punya niat. Tapi kenapa masih gagal? Kenapa habit lu nggak pernah bertahan lebih dari seminggu? Kenapa tiap kali nyoba berubah, akhirnya balik ke kebiasaan lama? Jawabannya simple. Karena lu terlalu fokus ke hasil, bukan nikmatin proses. Masalah pertama, lo pengen hasil besar tapi nggak siap mulai dari kecil. Lo pengen baca satu buku seminggu. Hari pertama langsung maksa diri baca 100 halaman. Hari kedua, mulai males. Hari ketiga, nggak disentuh sama sekali. Hari keempat, bilang, minggu depan mulai lagi deh. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo berlebihan di awal. Konsistensi itu dibangun, harus dipaksain, tapi jangan berlebihan. Masalah kedua, lo nunggu motivasi. Gue nunggu mood dulu. Gue lagi nggak semangat nih. Gue tunggu vibes-nya pas. Masalahnya, motivasi itu datang dan pergi. Tapi habit, dia setia. Kalau lu bentuk dari sekarang, lo nggak butuh motivasi buat buka HP, kan? Kenapa? Karena itu udah jadi kebiasaan. Dikit-dikit buka HP, tapi coba habit yang lu bangun itu, habit baik. Disiplin, jangan jadi pecandu dopamin. Masalah ketiga, lu pengen semua langsung berubah total satu malam, pengen mulai hidup sehat, langsung diet ketat, olahraga ekstrem, minum jus pahit, meditasi, journaling, semua dijadiin satu minggu. Seminggu kemudian, burnout. Akhirnya semua ditinggal. Perubahan ekstrem cepet naik, tapi cepet juga jatuh. Masalah keempat, lu nggak sadar lingkungan lu nahan lu buat berubah. Lu pengen produktif, tapi nongkrong tiap malam. Lu pengen sehat, tapi jajan gorengan sama soda terus. Lu pengen fokus, tapi HP lu nggak pernah lepas dari tangan. Kadang yang bikin habit lu gagal, bukan lu, tapi dunia di sekitar lu. Dan inilah kenapa banyak orang gagal, bukan karena malas, tapi karena sistemnya udah bocor dari awal. Jadi bukan lu yang payah, tapi cara lu memulai yang salah. Tapi tenang, kita bakal benahin pelan-pelan. Mulai dulu dari langkah terkecil yang bisa lu lakuin, dan lu ulangin setiap harinya konsisten, sampai jadi kebiasaan. Karena sekali lu ngerti cara kerja habit, hidup lu bakal berubah, tanpa harus nunggu mood baik. Mulai dari kecil tapi konsisten, kekuatan 1% lebih baik. Pernah dengar kalimat ini? Little by little, a little becomes a lot, atau alon-alon asal kelakon. Dan itu bukan sekadar kata mutiara, itu rumus hidup. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka ngeremehin langkah kecil. Lu ngerasa, ngapain cuma baca satu halaman, ngapain olahraga cuma 5 menit, ngapain nulis satu paragraf, tapi lu lupa. 1% per hari itu artinya 37 kali lipat dalam setahun. Satu langkah per hari itu artinya 365 langkah dalam setahun. Dan lebih baik lu jalan 365 langkah pelan-pelan daripada lu sprint 20 langkah terus besoknya lu nyerah. Lu nggak perlu awal yang besar. Mau mulai olahraga, jangan langsung maraton. Mulai dari stretching 5 menit tiap pagi. Mau mulai nulis, jangan langsung target 10 halaman. Tulis 3 kalimat. Mau mulai hidup sehat, gak usah langsung buang semua makanan manis. Mulai dari 1 botol air putih lebih banyak tiap hari. Habit bukan tentang ambisius di awal,
tapi bertahan di akhir. Tapi, masa segitu doang? Nah, ini nih jebakan mentalnya. Lo ngerasa harus kerasa berat biar layak dibilang usaha. Padahal, perubahan yang bertahan itu justru yang ringan tapi konsisten. Yang lo butuh bukan tantangan besar, tapi kebiasaan kecil yang bikin lo ngerasa menang setiap hari. Bikin habit lo terlalu terlihat. Yes, lo nggak salah denger. Contoh, lo pengen mulai baca buku, taruh bukunya di bantal lo, jadi lo inget baca sebelum tidur. Lo pengen olahraga, siapin sepatu lo di samping ranjang atau di depan kamar. Bikin habit lo itu terlihat jadi aksesnya gampang banget. Karena kalau lo bikin gampang, lo cenderung bakal lakuin. Gak semua perubahan butuh ledakan yang masif. Kadang dia cuma butuh lo mulai pelan-pelan, tapi nggak berhenti. Lingkungan lebih berpengaruh daripada motivasi. Lo udah niat, udah semangat, udah mulai dari kecil. Tapi kenapa balik lagi ke kebiasaan lama? Jawabannya mungkin bukan soal lo kurang niat, tapi karena lingkungan lo nggak mendukung. Motivasi itu hebat, tapi lingkungan yang tepat lebih kuat. Lo bisa bilang, gue pengen fokus kerja. Tapi kalau tab yang lu buka YouTube, samping meja lu ada HP, ya sukses nonton drama Cina di TikTok, atau nontonin streamer yang butuh disawer, bukan kerja. Lu bilang mau hidup sehat, tapi kalau temen lu ngajak nongkrong jam 12 malam, terus makan gorengan 7 biji, lu pun cenderung bakal ikutan. Kita ini makhluk adaptif. Kita nyerap kebiasaan dari sekitar lebih cepat dari yang kita sadari. Lu nggak kuat nahan godaan, ya udah, jauhin aja godaannya. Kalau lo terus deketin godaan dan berharap bisa kuat iman, itu sama aja kayak ngisi bensin sambil nyalain korek. Contoh, mau berhenti scroll HP di jam malam, jauhin HP dari kasur. Mau berhenti ngerokok, jauhin lingkungan perokok, jauhin bungkus rokok lu. Mau mulai gaya hidup sehat, hindarin makanan-makanan gorengan. Lingkungan itu bukan cuma objek, tapi juga orang. Temen tongkrongan lu lebih banyak ngomongin kesuksesan dan karir atau ngomongin drama orang. Orang-orang di sekitar lo nge-push lo buat berubah, atau malah bikin lo nyaman di tempat. Lo nggak akan bisa naik level kalau lo dikelilingi orang yang nahan lo di bawah, apalagi lingkungan lo yang punya crab mentality. Dan ini bukan berarti lo ninggalin mereka, tapi lo perlu bikin ruang baru. Cari circle baru, isi timeline lo sama konten yang dorong lo untuk berkembang. Bangun lingkungan yang maksa lo produktif, bangun sistem yang bikin lo susah gagal. Karena kalau lo harus ngelawan godaan tiap hari, lo bakal kalah di hari ketiga atau bahkan detik ini. Satu habit kecil bisa ubah seluruh identitas lo. Lo mungkin udah pernah bilang gini, gue pengen disiplin, gue pengen produktif, gue pengen lebih sehat, lebih teratur, lebih sukses. Tapi pertanyaannya, lo pengen jadi siapa? Bukan cuma pengen ngapain, karena habit itu bukan cuma soal perilaku, tapi juga soal identitas. Perubahan paling kuat adalah perubahan yang dimulai dari dalam. Banyak orang fokus ke hasil. Gue mau turun 10 kilo, gue mau punya penghasilan sekian, gue mau nulis buku. Tapi kalau lu masih ngerasa identitas lu kayak, gue orangnya nggak disiplin, gue tuh emang pemalas ya, gue emang nggak konsisten dari dulu, maka perubahan yang lu pengen akan sia-sia. Kenapa? Karena diri lu udah nolak perubahan itu secara nggak sadar. Perilaku yang nggak sejalan sama identitas nggak akan bertahan lama. Mulai bentuk identitas baru lewat aksi kecil. Bukan aku pengen jadi penulis, tapi aku adalah orang yang nulis setiap hari, walau cuma 5 menit. Bukan aku mau nurunin berat badan, tapi aku adalah orang yang aktif dan sehat. Identitas itu bukan sesuatu yang lo temukan, tapi sesuatu yang lo bangun dari kebiasaan kecil yang lo buktiin tiap hari. Bangun koneksi sama diri lu sendiri, ubah cara pandang ke diri lu sendiri. Habit bukan cuma alat menuju tujuan, tapi bukti siapa lu sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma apa habit yang harus gue bangun, tapi realitanya gue pengen jadi kaya apa sih? Dan kabar baiknya, lu nggak perlu langsung jadi orang baru hari ini. Lu cukup ngelakuin satu hal kecil yang bisa lo ulang besok, dan besoknya lagi, dan lagi. Karena setiap kebiasaan kecil adalah cara lo bilang ke dunia, inilah gue. Kita hidup di zaman serba buru-buru, serba cepat. Cepat dapat kerja, cepat kaya, cepat sukses. Seolah-olah kalau lo nggak meledak dalam 6 bulan, lo gagal. Kalau lo belum punya mobil di umur 25, lo ketinggalan. Kalau lo belum mapan di umur 30, lo nggak guna. Padahal, banyak hal besar di dunia ini tumbuhnya pelan-pelan. Lo nggak harus cepat asal lo punya arah, karena banyak orang yang cepat tapi salah tujuan. Mereka lari kenceng di jalan yang bikin mereka burn out, capek, kosong, hilang makna. Percuma lari kalau lo nggak tahu kemana.
Proses lambat itu juga bukan lamban, tapi stabil. Mau punya badan ideal, nggak harus diet ekstrim 30 hari. Cukup jaga pola makan selama 6 bulan. Mau jadi penulis, nggak harus nerbitin buku dalam seminggu. Bangun relasi sama penulis dulu, networking sama penerbit mulai tulis 200 kata per hari dulu. Dalam 3-6 bulan, udah jadi satu buku. Pelan itu bukan berarti kalah. Pelan itu cara paling realistis buat menang dalam jangka panjang. Bandingin diri lu hari ini sama diri lu 6 bulan lalu. Slow progress is still progress. Jangan minder karena lu belum sehebat orang lain. Ingat, mereka mungkin mulai lebih dulu. Mereka punya kondisi berbeda. Mereka nggak sejujur itu nunjukin prosesnya. Yang penting bukan seberapa cepat lu sampai, tapi seberapa konsisten lu jalan. Sekarang coba lu tanya ke diri sendiri. Apa satu habit kecil yang udah gue mulai dan bisa gue terusin hari ini? Nggak usah muluk-muluk. Cukup yang lu bisa lakuin sambil capek, sambil males, sambil bosen. Lo nggak perlu hebat untuk mulai, tapi lo harus mulai biar bisa hebat. Lo tahu kenapa banyak orang nggak pernah berubah? Karena mereka tukang prokrastinasi. Gue mulai besok, gue tunggu waktu yang pas, gue tunggu siap dulu, gue tunggu kalau gue udah lebih kuat mentalnya. Masalahnya, besok yang lo omongin itu nggak akan pernah datang. Mau jadi hebat, lo harus mulai dulu. Semua orang hebat yang lo lihat hari ini, dulunya juga canggung, juga takut, juga nggak percaya diri. Tapi mereka tetap jalan. Hebat itu bukan bawaan lahir, hebat itu hasil dari kebiasaan kecil yang diulang berkali-kali. Lu lihat orang yang fit, produktif, stabil secara emosi, percaya deh dia juga pernah malas olahraga, juga pernah gagal ngatur waktu, juga pernah overthinking dan ngerasa dirinya nggak bisa. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka terus mulai walau dari hal terkecil. Kalau lu terus nunggu siap, lu nggak akan pernah siap. Karena rasa siap itu nggak jatuh dari langit. Rasa siap itu dibentuk. Dan satu-satunya cara ngebentuknya, ya dengan mulai. Mulai dari sekarang. Mulai dari jelek. Mulai dari setengah ragu. Tapi mulai. Lakuin sesuatu, sekecil apapun. Buat to-do list, buat goals, buka buku yang lo udah tunda-tunda itu. Rapihin tempat tidur lo. Apapun itu yang bisa lo ulang besok, jangan tunggu momentum. Ciptain momentumnya sendiri. Karena satu langkah kecil hari ini jauh lebih berharga dari 1000 rencana yang cuma lo simpen sendiri. Dan akhirnya, kalau lo cukup sabar, lo akan sampai ke tempat yang lo pengenin. Sekarang, tutup video ini, tarik napas, tulis satu hal yang bisa lo mulai hari ini, dan lakuin sekarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.